Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, para alim, para kiai, para ustaz, para ustazah, dan wabil khusus Ketua DKM sekaligus Ketua RW 016 Ustaz Haji Wawan Suwasono beserta jajarannya dan seluruh jamaah hadirin hadirat yang kaum muslimin yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka menjalankan ibadah sholat wajib, sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih, dan mudah-mudahan nanti selesai dengan witir dan ibadah lain selanjutnya, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selalu pengikutnya mendapatkan syafaat yang akhir. Amin. Ya Rabbal alamin. Mohon waktunya sebentar. Mohon izin, mohon keikhlasannya pada malam hari ini tepat ayah saya, bapak saya meninggalkan kita semua terlebih dahulu. Maka dari itu aku mohon dalam malam 1000 hari ini minta hadiah Fatihah. Mohon keikhlasannya ya Allah hadiniyah. Syaulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Iya, Man. Terima kasih. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan malam hari ini ada 3 atau triple 3 yang mana semua adalah dalam rangka meningkatkan iman atau tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam rangka ibadah Ramadan 1446 Hijriah ini tentu kita selalu berharap akan lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi itu tidak mudah. Biar bagaimanapun kita bisa menganalisa sendiri sejauh mana kita meningkatkan ibadah kita. Yang mana tentu kita akan maksimalkan sebisa mungkin agar ibadah kita lebih meningkat. Apalagi di bulan suci Ramadan. Yang pertama, sebagai pengingat kita, sering disampaikan oleh ulama, walaupun sebenarnya ini doa dilaksanakan pada sholat Idul Fitri, pada hari raya Idul Fitri, oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan bisa bayangkan, yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah, pasti akan diijabah oleh Allah. Dan kita harus yakin. Sering disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ulama kita. Yang pertama adalah jangan sampai diterima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada orang tua. Ya, ingat tuh anak-anak, kita juga masih punya orang tua walaupun bapak-bapak. Kemudian yang kedua, ya Allah ya Rabb, janganlah diterima istri yang durhaka kepada suami. Ngeri. Tapi ada juga istri yang berbaliknya. Bagaimana kalau suami durhaka kepada istri? Nah, di sini nggak ada hadisnya. Ya, mohon maaf ibu. Tapi biar bagaimanapun, suami adalah tanggung jawab satu keluarga. Maka dari itu, kata pepatah orang Jawa, surga nunut, neraka katut. Maka jangan khawatir ibu-ibu. Walaupun
ibu harus patuh terhadap suami, tapi suami juga bertanggung jawab sepenuhnya kepada istri dan anak-anaknya. Maka dari itu, marilah sebagai pengingat kita, diri kita untuk meningkatkan iman dan tauhid kita. Kemudian yang ketiga, ya Allah ya Rabb, janganlah diterima puasanya sesama muslim yang tidak mau memaafkan kepada muslim lain. Karena memaafkan lebih berat daripada meminta maaf. Tapi orang yang memaafkan kesalahan sesama muslim itu lebih mulia. Maka dari itu jangan sampai kita berselisih dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga, apalagi dengan keluarga sampai berkepanjangan. Ya. Tidak dipungkiri kita, termasuk saya, suka dibenci terhadap teman atau tetangga atau teman yang kadang punya dendam, apalagi dalam sebuah persaingan, entah karir, entah jabatan, entah kekayaan, itulah yang kadang suka menjadi iri dan timbulnya dengki dan akhirnya saling tidak tegur sapa. Jangan sampai, dan itu adalah sangat-sangat dosa besar. Maka dari itu mohon, marilah sesama muslim saling maaf dan memaafkan, dan apalagi kita di bulan Ramadan dan nanti diakhiri dengan zakat fitrah, kemudian diakhiri dengan halal bihalal, tentunya harus kembali ke bayi yang baru lahir atau suci. Itulah kurang lebih ya, sebagai pengingat, dan mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh kita. Kemudian ada 3 hal lagi dalam sholat sebagai pengingat juga, sebagai menambah kekhusyuan kita. Kadang kita sholat suka melamun, suka membayangkan apa saja soal duniawi. Maka para ulama sepakat dalam doa iftitah ada yang bacaannya inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Kemudian dalam surat Al-Fatihah dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dalam tahiyat assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu menjadikan sebuah fokus kita dalam ibadah, khususnya sholat. Ini wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Kuhadapkan wajahku kepada zat yang mencipta langit dan bumi dalam keadaan lurus dan pasrah. Coba kita renungkan, kita pejamkan, fokuskan, jangan sampai melamun. Makanya kadang kita sholat asal mengukurkan kewajiban dan timbulnya kurang khusyuk. Memang sulit, itu sudah diakui oleh seluruh manusia dunia dimanapun. Sholat khusyuk itu tidak ada rumusnya ya. Tapi belajar, kita berusaha sepenuhnya. Mudah-mudahan dengan niat atau keikhlasan kita, sholat kita lebih khusyuk dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya karena ini kultum jadi kami tidak berpanjang lebar. Kami juga bantu mengingatkan kepada para jamaah dan termasuk kepanitiaan yang akan kita hadapi, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Mohon, kemarin Ustadz Bang menyampaikan dengan semangat ya, bukan dengan marah. Semangat untuk meraup zakat
kaum muslimin dan muslimat yang notabene ibadah dan sholatnya, tidurnya, cari nafkahnya, tinggalnya di sini agar bisa disampaikan di apa namanya, ditunaikan di sini. Ya, jadi itulah kurang lebih. Tidak mengecilkan, para jamaah sudah tahu dan pasti sudah menjalankan bahwa ukuran nisab berapa persen zakat mal atau zakat profesi dan lain-lain tentu sudah punya gambaran atau pandangan masing-masing. Saya percaya kalaupun tidak ditunaikan di sini di panitia zakat di Aroma, tentunya sudah disampaikan di lain tempat. Tapi kami panitia mengharap tidak mewajibkan agar keuangannya berputar di sekitar kita. Ya, karena biar bagaimanapun panitia sudah berupaya semaksimal mungkin agar segala sesuatu yang berkaitan dengan peribadatan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, ya, marilah kita sudah fasilitasi. Jangan sampai itu tadi perbedaan ataupun ketidaksukaan terus pindah tempat atau tidak kepercayaan kepada kita disampaikan saja baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu saja sebagai pengingat ya, bukan nasihat. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.